Suara batin terdalam, itulah tema yang bakal kita angkat pada kesempatan kali ini. Dan kita kembali lagi bakal membahas seputar zodiak ya. Jadi masing-masing zodiak kita bakal melihat suara batin terdalamnya dari masing-masing zodiak itu kira-kira apa saja. Nah, pada kesempatan ini kita bakal mulai dari zodiak yang pertama, yaitu kita ketemu dengan Aries. Berarti kita bakal melihat suara batin terdalam dari Aries itu seperti apa. Teman-teman, bicara soal suara batin terdalam, tentu kita bakal melihat dari berbagai macam aspek. Sesuai dengan kartu yang nanti keluar apa, saya bakal bacakan semua. Entah itu masalah keuangan, entah itu masalah asmara, keinginan yang sedang dia pengenkan banget pada saat ini itu apa, dan sebagainya. Yang jelas kita bakal melihat sedalam-dalamnya masing-masing dari zodiak, atau sekarang ini kita ketemu dengan zodiak Aries ya. Jadi buat teman-teman Aries, silahkan kamu tonton video ini sampai dengan selesai. Bahkan juga cross-watcher di luar Aries, silahkan juga untuk nonton video ini sampai dengan selesai, karena siapa tahu ini ada hubungannya dengan kamu juga. Oke, pada kesempatan kali ini saya take video malam hari, jadi suasananya cukup asik, syahdu, tenang, dan sepi ya. Jadi kayaknya enak banget ya, suasananya enak banget, enak pakai banget ya. Dan teman-teman pasti kepengen mengetahui hal-hal apa saja yang nanti mungkin perlu diketahui oleh kamu, yang perlu dihindari, yang perlu dikerjakan, yang perlu dilakukan, itu kira-kira apa saja. Kita bakal kocok kartu dan kita keluarkan beberapa kartu. Oke, di sini kita sudah muncul. Oke. Nah, buat teman-teman silahkan aja tonton video ini sampai dengan selesai. Dan ini bersifat general reading ya teman-teman. Jadi semua energi saya tarik dan saya baca. Pasti tidak akan resonate semuanya. Tetapi yang jelas video ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu nonton video ini tetap berlaku dan masih berlaku ya. Energi bisa kebolak-balik seperti biasanya. Karena bacaan-bacaan general seperti ini tentu tidak langsung spesifik ke personal ya, atau ke pribadi seseorang, itu tidak. So, makanya buat kamu yang kepengen melakukan personal reading, silahkan aja untuk chat langsung ke nomor WA yang tertera di sini, atau di kolom komentar dan juga di kolom deskripsi. Saya tidak akan panjang-panjang lebar gitu kan, yang penting kita baca, terus kemudian kita mendapatkan informasi maupun petunjuk atau tanda-tanda yang muncul dari masing-masing zodiak itu apa. Kita baca 5 dulu, ini udah kadung keluar 1, oke, kita turunkan dari ke baris bawah ya. Kita baca yang atas terlebih dahulu, The Lovers ya. The Lovers ini berarti ada hal-hal yang tentunya berkaitan dengan asmara, ada hal-hal atau masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah percintaan, dan juga tentunya bersama pasangan, oke. Terus kemudian Five of Pentacles, Three of Pentacles, ada Two of Wands, dan juga Two of Pentacles. Saya merasakan di hubungan percintaan Aries sepertinya tidak semulus yang dia pengenkan. Suara batin terdalam atau suara hati terdalam dari Aries ini merasa kayak ada sesuatu yang tidak nyaman bagi dia atas pasangannya. Baik ketidaknyamanan itu dari sisi finansial, dari sisi mungkin komunikasi yang sudah tidak nyambung lagi, atau energi yang sudah tidak satu frekuensi lagi. Saya melihat dan merasakan di sini ada banyak perbedaan atau hal-hal yang membuat Aries itu tidak nyaman terhadap pasangannya. Seperti misalnya pasangannya yang terlalu posesif, pasangan yang terlalu keras, egonya tinggi, dan sebagainya. Tetapi perasaan cinta itu sangat kuat. Jadi ada semacam dilematis yang dirasakan oleh Aries terhadap pasangannya. Bahkan saya melihat di sini ada semacam energi kepergian di Five of Pentacles. Ada saat dimana Aries sekarang ini merasa kayak jenuh banget gitu kan. Jenuh atau kadang-kadang ngerasa stuck dengan hubungan yang selama ini sudah dijalin gitu kan. Karena saya melihat ada banyak hal, ada banyak konflik yang terjadi pada hubungan Aries dengan pasangannya. Nah, konflik-konflik ini tentunya menimbulkan kejenuhan, kebosanan, dan juga kadang-kadang merasa ada kekecewaan-kekecewaan yang terjadi di hubungan kalian ya. Terus selain di masalah hubungan asmara, saya melihat bahwa di sini Aries juga sedang merasakan bahwa situasi finansial Aries ini kayaknya lagi mengalami semacam ketidakstabilan. Di sini terlihat di Five of Pentacles ada perasaan-perasaan sedih, ada perasaan murung, dan ada kayak khawatir ya, ada kekhawatiran yang cukup besar
Bagaimana tidak gitu kan? Ketika seseorang mengalami kondisi yang tidak stabil di masalah finansial, pasti dia akan merasakan kekhawatiran kalau jangan-jangan kalau misalnya sampai terjadi kekurangan, minus lah dan sebagainya, itu bagaimana? Karena bagaimanapun yang namanya pondasi finansial itu adalah menjadi hal yang sangat penting bagi siapapun, termasuk dalam hal ini adalah Aries. Nah, sementara Aries memiliki orientasi untuk berkeluarga atau memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya. Jadi bagi Aries yang sudah menikah maupun belum, di sini sama-sama merasakan ada kekhawatiran karena Aries merasa bertanggung jawab atas pasangannya atau atas rumah tangganya ya bagi yang sudah menikah. Nah, di sini ada kekhawatiran yang berkaitan dengan tanggung jawab besar bagi seorang Aries untuk memikul atau membawa pasangan dan rumah tangganya ke dalam situasi yang lebih baik tentunya. Nah, di sini saya melihat ada Two of Wands yang menunjukkan bahwa Aries sedang mencoba mencari berbagai cara, solusi, cara, trik-trik dan sebagainya agar keluar dari situasi yang mungkin selama ini dirasa mulai tidak nyaman, mulai ada kekhawatiran karena finansial di sini mulai agak kayak yang terganggu gitu. Nah, dan saya melihat ada Two of Pentacles ya. Jadi Aries di sini sepertinya tidak hanya mengerjakan satu hal saja, tapi saya melihat ada beberapa hal yang kamu kerjakan. Yang jelas kamu fokusnya terbagi, tidak hanya fokus kepada satu hal, tidak hanya fokus kepada satu pekerjaan saja, tapi sepertinya kamu memikirkan dua hal atau bahkan lebih. Itu di masalah pekerjaan, di masalah yang berkaitan dengan karir. Nah, ditambah lagi, hubungan kamu dengan pasangan kamu saat ini sepertinya memang tidak lagi harmonis atau seharmonis sebelumnya, yaitu tadi karena berbagai macam hal yang terjadi sehingga membuat pikiran Aries ini menjadi semakin terganggu, semakin tidak nyaman dan sebagainya ya. Itu yang saya lihat dari kartu ke-5. Kartu ke-6 sudah kelihatan ada Queen of Pentacles, tapi kita terusin lagi dulu. Buka kartu ke-7 sampai 10 ya. Buat teman-teman Aries, semoga bacaan ini resonate ya, sehingga bisa memberikan mendapatkan pencerahan-pencerahan, karena nanti bagaimanapun saya tetap akan memberikan saran, advice, dan juga pencerahan agar hasil dari bacaan ini semakin lengkap ya. Jadi ada masalah, ada juga solusi maupun pencerahan atau advice buat teman-teman Aries. Karena saya yakin setiap orang pasti membutuhkan yang namanya solusi, saran, nasihat gitu kan. Pasti membutuhkan itu semuanya, karena ketika dalam kondisi punya masalah, biasanya pikiran kita ketekan, ya, ada tekanan-tekanan yang membuat pikiran kita itu menjadi sulit untuk berpikir karena ada tekanan-tekanan yang terjadi di dalam kehidupan kamu itu. Keluar Nine of Pentacles ya. Ini banyak pentacles-nya ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya, karena pentacles itu kan berkaitan dengan finansial, berkaitan dengan masalah keuangan ya. Mudah-mudahan keluar Eight of Sword. Ini kenapa harus jatuh-jatuh ya? Oke, kita ambil dulu jatuh soalnya. Oke. Kita lihat selanjutnya, Aries, ada tanda apa yang berhubungan dengan suara batin terdalam atau apapun yang sedang terjadi pada Aries ya. Waduh, sepertinya ada beberapa kartu yang harus diperhatikan, terutama di kartu ini dan ini ya. Harus diperhatikan dengan saksama apa saja yang nanti harus kamu lakukan, apa saja yang harus kamu hindari sebagai langkah-langkah antisipasi. Oke, di kartu ke-6, Queen of Pentacles, ke-7, Nine of Pentacles, Eight of Swords, The Tower, dan juga Strength. Nah, berkaitan dengan masalah finansial, sekali lagi, bahwa Aries sepertinya sekarang ini sedang mencoba untuk memperbaiki. So, kadang-kadang gini teman-teman, ketika kita kepingin memperbaiki finansial, maka kadang-kadang apapun kita lakukan. Kadang-kadang kita jualan ini, bisnis ini, usaha ini, itu, dan sebagainya. Nah, tetapi jangan lupa teman-teman bahwa kondisi-kondisi ini didorong oleh nafsu,
sekaligus mungkin semangat gitu kan, semangat yang disertai dengan nafsu untuk bisa bangkit atau bisa memperbaiki keadaan. Tetapi yang sering kali terjadi adalah kita di sini melakukan salah langkah, terjadi salah langkah, yang artinya adalah apa? Fokus terbagi menjadi bercabang kemana-mana, sehingga energi dan power dari fokus itu sendiri otomatis melemah. Saya pernah punya pengalaman semacam itu, teman-teman. Jadi saya bisa ngomong gitu kan. Jadi ketika kita fokus, terlalu banyak hal yang dikerjakan, ya semuanya berkaitan dengan bisnis, usaha, pekerjaan, dan itu melebihi dari beberapa, ya bisa 2, 3, sampai 5. Semakin banyak, itu semakin kita akan terpecah energinya, dan semakin tidak fokus, maka energi kita semakin lemah. Nah, ketika energi kita semakin lemah, otomatis kita tidak bisa memfungsikan kemampuan kita untuk attract, ya, menarik sesuatu yang kita pengenkan. Jadi justru malah melemah. Jadi saran saya, teman-teman, kamu lebih fokus aja. Kalau misalnya beban atau hal yang kamu lakukan ini lebih dari 2 atau 3, bahkan sampai 4 atau 5, saya pikir kamu harus mengurangi satu persatu, ya. Tujuannya adalah apa? Supaya beban-beban pikiran kamu atau fokus kamu tidak terpecah sekian banyak gitu loh. Nah, dengan dikurangi beban, otomatis konsentrasi dan fokus kamu semakin terpusat kepada satu titik atau satu hal saja. Nah, jika memungkinkan, saya sarankan seperti itu. Tapi jika belum memungkinkan, minimal dikurangi, ya, tetapi step by step, ya. Tapi kalau misalnya dikurangin pun belum bisa, ya saya pikir ya sudah, kamu jalankan semuanya, tapi dengan konsekuensi kamu harus benar-benar fokusnya tinggi, ya. Tapi resikonya atau konsekuensinya adalah kamu bakalan cepet capek, lelah, karena energi kamu banyak yang bocor, kamu banyak drop gitu kan, sehingga kembali lagi hasilnya tidak akan maksimal. Biasanya seperti itu dari pengalaman yang saya pernah rasakan juga, dari beberapa pengalaman teman-teman lain di sekitar saya, di sekitar yang mungkin pernah ngobrol dengan saya, itu juga merasakan hal yang kurang lebih seperti itu. Ada ambisi besar yang dimiliki oleh Aries untuk saat ini, terlihat dari kartu yang ketujuh, Nine of Pentacles. Ambisi besar itu adalah untuk memperbaiki finansial, mengejar materi, mengejar rejeki. Itu bagus gitu kan, artinya kamu punya semangat. Tetapi ketika disertai dengan nafsu dan buru-buru, jatuhnya di sini kamu jadi kayak bimbang gitu kan, bimbang, pikiran kacau dan sebagainya. Nah, di sisi lain kamu dengan pasangan kamu, saya lihat di sini sedikit banyak tidak terjadi keharmonisan sesuai dengan apa yang kamu pengenkan. Untuk ngobrol dan sharing saja kamu ngerasa kayaknya sudah nggak matching lagi, kayaknya sudah nggak dalam satu frekuensi gitu loh. Jadi artinya di kondisi yang saat ini boleh dikatakan sedang berat, Aries merasakan hubungan dengan pasangan itu juga tidak harmonis, sekaligus kamu sering ngajak ngobrol pasangan kamu, tapi kamu ngerasa bahwa pasangan kamu tidak bisa memberikan ketenangan, tidak bisa menenangkan. Yang ada justru sebaliknya, bahwa pasangan kamu selalu membuat beban-beban pikiran kamu tuh menjadi semakin berat, pikiran kamu kacau dan sebagainya. Itu yang saya lihat dari Aries gitu loh. Nah, di sini berpotensi banget ya terjadi sebuah kehancuran. The Tower itu menunjukkan adanya energi atau tanda kehancuran. Artinya apa? Ketika teman-teman jadi kayak masih kurang konsentrasi, masih banyak terlalu yang harus kamu lakukan, cash flow kamu juga tidak bagus. Nah, otomatis di sini akan mempengaruhi situasi dan kondisi keuangan kamu yang semakin lama semakin buruk, bahkan terjadi yang namanya kehancuran atau semacam kolaps. Saya tidak berharap bahwa ini terjadi pada teman-teman Aries gitu kan. Makanya kita nanti akan mencoba di kartu yang nanti kita keluarkan dengan Oracle card ini, kita ambil 5 kartu, nanti kita akan melihat pesan-pesannya apa saja. Karena sekali lagi saya tidak berharap ini terjadi pada Aries. Semoga bacaan atau yang saya bacakan kali ini tidak benar-benar terjadi, tetapi sekalipun mungkin tidak terjadi, minimal ini bisa buat warning, buat antisipasi, atau buat referensi. Nah, di sini Strange menunjukkan bahwa di hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu sepertinya lebih banyak mengalah. Ya, karena saya tadi bilang bahwa pasangan kamu tuh egonya tinggi, keras, posesif, dan sebagainya, gitu kan. Sehingga di sini kamu ngerasa kayak yang ngalah terus. Jadi mengalah terus gitu kan. Sampai akhirnya kamu mengalami semacam kelelahan dan kecapean, lelah secara psikis gitu kan, dan otomatis berimbas pada fisik kamu juga.
Nah, di sini saya melihat bahwa kamu sebenarnya orang yang cukup bersabar gitu lah. Bersabar menghadapi pasangan, bersabar menghadapi situasi dan kondisi. Di situ terlihat kamu selalu ngalah dan mengalah gitu. Tetapi sekarang ini saya melihat bahwa Aries sudah berada di ambang habis kesabaran ya. Karena bagaimanapun kan setiap manusia punya batas kesabaran gitu kan. Ada titik tertentu yang membuat kita sudah nggak tahan lagi. Nah, di sini batas kesabaran kamu sepertinya sudah habis. So, kamu harus mengambil langkah apa yang sekiranya nanti bisa menyelamatkan keadaan kamu, hubungan kamu, dan finansial kamu. Tetapi yang jelas sekali lagi, ada si potensi atau energi di mana kondisi finansial kamu di kartu ketujuh ini bisa menjadi lebih baik lagi. Cuman itu memang harus berproses banget gitu kan. Kamu harus menemukan segala macam teknik-teknik yang luar biasa, teknik-teknik bisnis, ilmu bisnis yang bagus dan sebagainya untuk menyelamatkan keuangan kamu. Saya melihatnya sih ada potensi atau ada indikasi bahwa keadaan keuangan kamu someday nanti bakal lebih bagus lagi. Oke. Di sini ada retreat, kemudian ada let go of control issues, release your ex, ada soulmate, ada lagi, tinggal satu kartu lagi, kita shuffle terlebih dahulu. Ada pay attention to the red flag. Teman-teman, di sini ada kartu retreat yang artinya bahwa kamu harus melakukan evaluasi. Kamu menarik diri, menyepi untuk mengkontrol semua yang mungkin sudah kamu lakukan. Kamu mengevaluasi semua pekerjaan kamu, apa yang kamu lakukan, tindakan-tindakan kamu dan sebagainya. Nah, retreat di sini berarti lebih kepada yaitu melakukan healing gitu kan, melakukan semacam introspeksi diri, menarik diri, menyepi, menepi dan sebagainya, agar di situ kamu menemukan ketenangan dan kedamaian. Dengan harapan ketika kamu sudah menemukan ketenangan dan kedamaian, di situ kamu menemukan power lagi, energi yang lebih fresh lagi, karena di sini kamu terjadi energi yang sudah kacau balau ya. Jadi energinya tuh udah sempet kacau gitu. Jadi di sini memang harus kamu tata ulang energinya, kamu bersihkan energinya, auranya kamu harus perbagus lagi, cakra-cakra kamu juga harus dibenerin dan seterusnya seperti itu ya. Terus kemudian ada kontrol ya, ada kontrol di mana kamu tetap harus melihat bahwa hal-hal yang baik dan benar itu seperti apa, yang baik diambil, yang tidak tentunya ditinggalkan. Dan ini adalah hasil dari kamu melakukan evaluasi, pembenahan diri dan sebagainya. Kamu harus mengkontrol segala sesuatu yang terjadi, yang bisa dibilang penyebab dari semua ini, penyebab dari kekacauan ini, kamu harus kontrol semuanya. Dan kamu harus merilis juga segala macam energi yang tidak bagus, segala macam pemikiran-pemikiran yang tidak bagus. Artinya bisa jadi di sini kamu juga merubah cara berpikir, cara pandang kamu, atau cara-cara yang kamu lakukan di dalam menghadapi pasangan kamu, di dalam melakukan bisnis atau usaha kamu, atau karir kamu, semua harus dikontrol kembali. Ya, soulmate di sini kamu mudah-mudahan menemukan pasangan yang betul-betul sesuai dengan apa yang kamu pengenkan. Artinya di sini bahwa ketika kamu bisa mengantisipasi dan mengatasi semua kondisi yang sedang carut-marut ini bisa dikondisikan dengan lebih baik, maka di sini boleh dibilang kamu akan terselamatkan, hubungan kamu akan menjadi lebih baik dan terselamatkan ya. Kemudian pay attention. Jadi ada bendera merah yang harus kamu perhatikan. Artinya adalah apa? Ada merah identik dengan sesuatu yang harus kamu perhatikan sebagai rambu-rambu untuk kamu lebih berhati-hati. Jangan sampai kamu melakukan kesalahan-kesalahan yang berulang. Ya, ada pola-pola kesalahan yang berulang. Itu yang paling penting untuk kamu perhatikan. Ya, jadi kurang lebih suara batin terdalam dari Aries adalah
seperti yang sudah saya sampaikan. Ada jerit suara di mana Aries kepengen lepas dari situasi dan kondisi yang sekarang ini sedang terjadi. Tapi saya yakin bahwa Aries bisa lepas dari semuanya ketika teman-teman Aries bisa mengikuti sedikit banyak dari apa yang saya sampaikan. Ya, jadi tidak hanya didengarkan, tapi juga sekaligus dipraktekkan. Buat teman-teman yang mungkin ngerasa kepengen lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, apa sih yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku kerjakan? Solusinya bagaimana? Dan teman-teman ngerasa bahwa aku pengen lebih detail, lebih dalam lagi, silahkan teman-teman bisa langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini untuk melakukan personal reading atau private reading, self healing maupun juga nanti spiritual life coaching. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman Aries ya, dan terima kasih yang sudah nonton video ini. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.